Kami datang terima kasih kepada Tuhan sekali kami bisa sujud atas segalanya yang berhasil. Selanjutnya pada waktu ini dipersilahkan turun dari bangku pengamatan dan duduk di tempat sudah berada pada daerah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara keempat, sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Akademi Budaya dan Kebudayaan kepada Ustaz Abdul Rahman bin Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan guru sekaligus orang tua kami, Abuya Abdul Aziz bin Ali, yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraat Cabang Institut 2, yang kami hormati koordinator Kecamatan Ampenan, yang kami hormati para asatidz dan asatidz pendidikan Al-Quran Metode Qiraat, yang kami hormati seluruh kepala DPD dan para dewan gurunya, yang kami
hormati para hadirin wal hadirin, Bapak Ibu Wali Santi, dan yang paling saya cintai, para hadirin serta semua para tamu undangan umat Muslim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara khataman dan pembukaan yang ke-14 TPI Hidayatul Hidayah periode Muharram 1444 Hijriah pada hari Sabtu 3 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1444 atau bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2022 Masih. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah gigih menunjukkan kita, membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Pada para hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang kami sampaikan mewakili seluruh rekan-rekan Dewan Guru TPI Hidayatul Hidayah. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang berkenan hadir dalam acara hari ini. Berkenan mendoakan para hadirin yang ganteng-ganteng dan alhamdulillah sudah menunjukkan kehebatan perjuangan mereka sebelum sampai di panggung kehormatan ini dan layak mendapatkan ijazah. Semoga ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga apa yang mereka dapatkan di TPI Hidayatul Hidayah menjadi berkah serta memberkahi kehidupan mereka sendiri, keluarga, dan bagi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga langkah-langkah kita ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, kami TPI Hidayatul Hidayah mengucapkan rasa terima kasih kepada Wali Santi karena sudah berkenan menyerahkan anaknya untuk dibina di tempat kami. Sekaligus permohon maaf dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan mulai awal kami mendidik putra-putra ibu bapak Wali Santi sampai ke jenjang ini. Dan mohon maaf apabila tidak ada kesengajaan tangan ini memukul, menyubit, atau tidak ada kesengajaan ucapan-ucapan yang tidak baik dari kami. Mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita bukanlah siapa-siapa dan akan pernah menjadi apa-apa tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami mengembalikan putra-putra Bapak Ibu kepada putri Bapak Ibu Wali Santi dan mohon dibantu untuk menjaga apa yang telah mereka dapatkan
dan melanjutkan apa yang telah menjadi cita-cita mulia putra-putra kami. Tentunya perjuangan kami tidak berhenti sampai di sini. Selepas khotbah nantinya kami akan membuka program tahfidz, kata lain dari PPDB. Silakan Bapak Ibu wali santri yang ingin anaknya mendaftar tersebut. Untuk informasinya kami menerima share dari WA pasangan tahun ini. Mohon jangan keluar dari grup sebelum Ibu Bapak wali santri mendapatkan informasinya. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kehilapan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Akhirussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan kedua, sambutan dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Pada yang berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang kami muliakan para alim ulama dan yang kami muliakan para ustaz dan ustazah, dan yang kami hormati semua para guru PPI Hidayatul Hidayah serta para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya diberikan kesempatan mewakili Bapak Ibu wali santri Khataman dan Undian 14 periode Muharram 1444 Hijriah, Sabtu 29 Oktober 2022 Masehi. Kami bersyukur sekali akhirnya sampai kepada apa yang kami harapkan. Kami sebagai orang tua merasa lega, terharu, bahkan kami menangis bahagia apabila mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak kami. Namun semua ini yang Allah tidak lepas dari usaha dan pengorbanan serta keikhlasan para guru-guru PPI Hidayatul Hidayah. Kami hanya berdoa semoga Allah membalas pengorbanan, keikhlasan serta kesungguhan para guru-guru yang telah mengajar dan mendidik anak-anak kami. Saya mewakili wali santri untuk selalu memohon maaf
selama proses hataman baik dalam musyawarah kurang berkenan, kami umat santri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang diharapkan atau yang didapatkan oleh anak-anak kami mengenai ilmu Al-Quran semoga bermanfaat baik dunia wal akhirah. Jazakallah khair. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar-benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika salah kesalahan datang dari kami sebagai wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Fauzan mengucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan ketiga akan disampaikan oleh koordinator metode QRT cabang Indonesia kepada yang mewakili. Silakan. Mudah-mudahan dibantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan tidak jawab salam saya ini mudah-mudahan tidak betul. Saya ulangi lagi. Kalau tidak ada yang jawab, saya lanjutkan doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan koordinator pendidikan Al-Quran yaitu Direktur Ati cabang Kediri 2 yang dalam hal ini Abuya Abdul Aziz bin Abi, yang sama-sama kita muliakan para koordinator pendidikan Al-Quran Direktur Ati cabang Kediri 2 yang dalam hal ini selaku wali santri juga dalam acara pertama ini, saya banggakan. Para ulama, para sahabat yang berkenan hadir di tengah kita, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kaki kita menuju majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat dibanggakan oleh para malaikatnya, yang mana jika seseorang berada di tengah-tengah acara pertama ini, maka insya Allah apa yang dihajatnya Allah SWT akan dikabulkan. Maka kita hadir di tengah-tengah acara ini supaya kita mendapatkan bagian rahmat, bagian daripada kebaikan-kebaikan. Maka jangan sampai ada di antara kita yang berbicara. Kalau ada yang berbicara, saya yang diam. Halo, ada yang masih berbicara? Kalau ada yang berbicara, saya yang diam. Ibu-ibu yang berbicara atau bapak-bapak yang berbicara, silahkan gantikan saya di depan. Oke, kita lanjutkan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa di antara yang ada di tempat ini yang paling berbahagia di antara semua orang yang hidup di tempat ini, maka yang paling berbahagia adalah para wali santri. Para wali santri yang mana anak-anaknya dikhotamkan. Sungguh luar biasa. Saya sendiri kalau diberikan oleh Allah SWT punya keturunan lagi, maka saya akan jadikan anak-anak saya ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar seperti yang disampaikan oleh Abuya tadi. Ini merupakan modal dasar dan ini merupakan pendidikan dasar anak-anak kita di dalam membaca Al-Quran, yang mana kita sama-sama telah menyimaknya bagaimana bacaan anak kita dari awal sampai akhir. Bahkan hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran pun dibahas. Bagus. Kalau sekarang orang tuanya salah satu saja saya tanya hukum-hukum tajwid, apalagi saya. Walaupun saya sendiri di sini berdiri ditanya hukum-hukum tajwid, belum tentu saya bisa seperti anak-anak kita hadapi. Alhamdulillah anak kita ini hukum-hukum tajwid 30 juz Al-Quran pun habis dilahap. Bahkan hukum-hukum muskilat, hukum-hukum gharib dalam Al-Quran yang asing bagi yang tidak mengikuti program pendidikan Al-Quran di media maka tidak akan menemukan bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan yang asing di dalam Al-Quran. Tapi alhamdulillah anak kita ini sungguh luar biasa. 30 juz Al-Quran sudah dilahap habis. Nah, namun ini perlu diketahui oleh Bapak Wali Santri bahwa ini merupakan pendidikan dasar. Bagaimana anak kita ini yang tadi satu persatu ditanya, semuanya menyatakan diri saya selaku, saya lihat cita-cita saya menjadi hafiz Al-Quran, yang dokter, hafiz Al-Quran, yang angkatan laut, semuanya akan menjadi hafiz Al-Quran. Jadi bagaimana kita akan mengawal ini anak kita ini? Ini tentunya tidak lain daripada kedua orang tuanya. Kita minta sekarang orang tuanya senantiasa mengawal terus bacaan anak kita yang sudah bagus ini, agar nantinya cita-citanya bisa tercapai jadi hafiz Al-Quran. Kalau sudah anak kita menjadi hafiz Al-Quran, maka yang akan merasakan buah daripada hasil anak kita itu siapa? Kedua orang tuanya, Pak. Kedua orang tuanya yang akan diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pertama kali merasakan bagaimana jerih payah orang tuanya ini menghantar anaknya itu menjadi hafiz Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan berikan suatu kemuliaan, dibagikan mahkota di atas kepala orang tuanya ini yang sinarnya melebihi daripada sinar matahari. Lalu coba sekarang bisa kita bayangkan, Pak, para tamu undangan, bisa kita bayangkan matahari yang jauh berikumen bisa menerangi dunia ini. Ini jauhnya berapa ribu mil jauh, tapi bisa melihat lo besok ini di kepala orang tuanya dipakai mahkota. Allah Akbar, itu satu kemuliaan yang luar biasa. Hadirin, maka kita jadikan anak kita ini, Pak, yang kita sudah mulia, jadikan terus awal terus jadi menjadi hafiz Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu bersyukur, Pak. Perlu bersyukur bahwa ada orang tua yang begitu gigih, yang begitu memperhatikan daripada pembelajaran Al-Quran. Karena kerizwannya terhadap anak-anak di dalam membaca Al-Quran yang sangat sulit sekali, sehingga timbul dari diri beliau itu sendiri bagaimana caranya agar anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan mudah. Ya Kiai Haji Dahlan Said Masih, maka kepada beliau selaku penyusun qiraat ini kita hadiahkan suratul Fatihah, lahumul Fatihah.
Bapak hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita kembali ke belakang sejarah, terutama diri saya, ya, yang belajar Al-Quran yang bertahun-tahun lamanya, baru kita bisa membaca Al-Quran. Dan pada saat itu belum ada metode yang seperti ini, Pak. Masih sim eja yang kita dapatkan. Nah, kalau di kampung saya, sim ejanya tuh alif batas ke, alif bawah, alif dapan tuh, i, u, pada sana a, tapi Kalau di Jawa alif fathah a, alif kasrah u, alif dhamma u, a, u. Kalau kita di Lombok itu seperti itu. Nah, kemarin pada saat yang menghadiri acara pertama, ada seorang wali santri yang kebetulan anaknya sedang dikhatamkan. Setelah itu dia mendekat kepada saya bercerita, "Alhamdulillah Pak, saya ini anak saya yang kedua kali sekarang naik panggung ini untuk mengikuti khataman. Nah, yang ketiga sedang dulu di jilid 3 katanya. Kemudian istri saya jadi ustazah. Oh, Pak, cocok. Terus Bapak sendiri, saya tidak bisa ngaji katanya. Saya dulu mengajinya agak sulit sekali katanya. Jadi kalau membaca basmalah saja itu dieja katanya. Loh, bagaimana cara Bapak mengeja basmalah itu? Kalau salah nanti tolong dibetulkan ya. Dia menceritakan seperti ini. Baksin mandian nabis lam mim syaddo mandian namil lam medatan nallahi bismillahi. Begitu katanya, Pak. Hah? Salah ya? Nah, seperti itu yang saya dengar. Kalau dia Abu ya, mohon dibetulkan Abu ya. Jadi seperti itu dia sampaikan kepada saya. Jadi sulit sekali sekarang saya bisa mengaji. Untuk mengeja saja seperti itu caranya. Nah, saya bilang sekarang kan sudah ada metode yang praktis yang telah disusun oleh Kiai Dahlan Salim Darkashi. Jadi tidak pakai mengeja lagi. Nah, ini sedikit perlu saya sampaikan kepada para tamu undangan bahwa qiraat ini disusun oleh Kiai Dahlan Salim Darkashi itu pada tahun 1963. Coba sudah bisa bayangkan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilham. Ya. Karena rasa pikir risonya ini, sehingga Allah berikan dia kemudahan. Yang mana pada saat itu muncul ide beliau itu, ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu kita melihat di metode Baghdadiyah itu lihat, eja, baca, ya. Kan alif atas e, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Ini beliau singkat dia, percepat, ya. Kalau di tingkat pendidikan itu sekitar tahun 2000-an, akselerasi percepatan. Tapi Kiai Dahlan Salim Darkashi melakukan percepatan ini pada tahun 1963. Padahal Kiai Dahlan ini dia hanya sekolah sampai tingkat SD kelas 5, Pak. SD kelas 5 beliau sekolah, kemudian dia belum melanjutkan ke pondok. Tetapi karena kerisauan terhadap Al-Quran, sehingga Allah berikan dia kemudahan, sehingga beliau menyusun qiraat dengan metode yang sangat praktis. Lihat, baca, tidak ada sistem eja. Baba, tata. Walaupun menurut kita agak sedikit kebuka ya. Ini artinya supaya betul-betul sempurna bacaan kita itu, ya. Memang awal-awalnya untuk dasarnya harus buka, tapi nanti kalau sudah seperti air mengalir seperti Abuya, tidak perlu. Walaupun sedikit dia buka, sudah suaranya yang terbuka, ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang perlu kita syukuri, Allah SWT telah datangkan, ya, orang-orang yang baik, sehingga bisa dimudahkan kepada anak-anak kita ini untuk belajar membaca Al-Quran. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan tamu undangan yang diundang oleh Kepala TPQ ini
para wali santri yang mana anak-anaknya akan dipersiapkan untuk tahun berikutnya untuk bisa mengikuti program IMTAS nantinya. Yaitu kita harapkan supaya ada pembelajaran bagi para wali santri yang mana anak-anaknya sudah ditargetkan untuk kedepannya menjadi santri untuk mengikuti IMTAS tahun yang akan datang. Dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan IMTAS untuk tahun ini diikuti oleh 21 lembaga dari 26 lembaga. Jadi berjumlah 492 ya, 492 peserta. Dan dari 492 peserta ini pada tahun ini yang merupakan tahun kesedihan saya ya, tahun kesedihan saya selaku yang ditunjuk sebagai tim penguji, yang mana pada saat itu anak-anak kita kurang lebih sekitar 14 orang yang tidak bisa melanjutkan untuk program khotaman ya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya yang terkadang anak-anak yang mengikuti IMTAS itu ada yang 100%, itu beberapa kali itu terjadinya, dan kadang ada 1, ada 2. Tapi yang kemarin ini sangat-sangat menyedihkan nih, sekitar 14 anak kita yang tidak bisa menyelesaikan sampai tingkat akhirnya. Untuk itu kepada para kepala TPQ dan kepada penanggung jawab koordinator kecamatan dan tingkat cabang juga, ini akan menjadi evaluasi kita bersama. Bagaimana untuk ke tahun depan, ya, tahun yang akan datang, kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita yang mengikuti IMTAS yang tahun yang akan datang, anak-anak kita ini lebih kecil lagi usianya, kemudian dengan bacaan yang mumtaz, sehingga nantinya anak-anak kita ini 100% bisa menyelesaikan programnya sampai ke program khotaman. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi seperti yang disampaikan oleh kepala TPQ tadi, anak-anak kita ini selepas dia khotaman ini, TPQ Bidayatul Hidayah ya, telah membuat program ya, dan program ini sudah dievaluasi dan bisa menghasilkan anak-anak yang hafiz Al-Quran begitu cepat. Ini program pra-PTPT namanya Pak. Sebelum anak-anak kita masuk ke program tahfiz, dia ikuti dulu program pra-PTPT. Nah ini supaya anak-anak kita tetap terjaga bacaannya Pak ya. Insya Allah di TPQ Bidayatul Hidayah telah membuka program seperti itu. Ya harapan saya nanti setelah acara ini selesai, mungkin pada hari Seninnya, mari kita datang berlomba-lomba ke TPQ Bidayatul Hidayah untuk mendaftarkan anak kita ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak yang khotaman. Halo, mana anak yang khotaman? Angkat tangan semua. Mana dia? Halo, hai, bilang ya. Halo, siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita, saya Kiroati ya. Siapa kita? Langit. Siapa kita? Lagi sekali, siapa kita? Allah Akbar, luar biasa ya. Jadi dia bilang saya Kiroati. Nanti saya tutup sambutan saya dengan pantun. Nah, jadi kepada anak-anakku yang sudah khotaman ini, halo, dengarkan dulu nih, halo, ya. Jadi ini pesan keidahlan ini kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan, sudah selesai khotaman, ya, supaya tetap membaca Al-Qur'annya di rumah, ya. Siapa yang siap baca 2 juz sehari? Ayo angkat tangan. Siapa yang siap baca 2 juz satu hari? Yang siap 3 juz? Yang siap 1 juz? Yang siap 1 juz? Yuk, yang di selatan tidak ada yang siap 1 juz? Maunya satu berapa? 1 baris? Ya, 1 juz ya. Ya, untuk menjaga bacaan kita itu paling tidak 1 juz 1 hari. Ya. Bagaimana
agar pada wali santri ya untuk menyiapkan diri ya, menyimak bacaan anak-anak kita ini. Nanti ada buku kontrolnya yang diberikan nanti ya, memberikan buku kontrol sebagai bukti bahwa anak-anak kita ini sudah mengaji 1 hari 1 juz. Ada parafnya Pak. Nah parafnya itulah nanti yang diberikan kepada ustadz ataupun ustazahnya sebagai bukti bahwa ada andil kita sebagai orang tua di dalamnya itu ya, tetap menyimak bacaan anak-anak kita ini. Nah di dalam satu hadis dikatakan orang yang menyimak ini dikatakan lebih besar juga dapatnya ganjaran pahala. Nah maka kita harus berlomba-lomba Pak, cari bagaimana supaya muatan amal kita ini semakin bertambah ya. Jangan merasa dengan menyimak anak kita ini membuang waktu yang sia-sia, jangan Pak, karena 1 huruf Allah SWT akan ganjar dengan 10 kebaikan. Lalu ini berapa huruf kalau anak kita 1 kali duduk dan baca Al-Quran 1 juz? Coba sudah bisa bayangkan. Tak bisa dinilai dengan uang tuh, tak bisa dinilai dengan dunia. Maka ini kita tanamkan dalam diri kita. Hadirkan fadilah-fadilah, hadirkan keutamaan-keutamaan dalam setiap amalan supaya kita ada bersemangat ya. Kemudian yang kedua kepada anak-anakku para wali santri khotimin ya, perhatikan. Kemudian yang kedua pesan Kiai Dahlan Salim Darkasih untuk kita senantiasa meningkatkan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Nah sebagai wujud bakti kita kepada orang tua salah satunya mohon kepada semua para khotimin sekarang kita sama-sama doakan kepada kedua orang tua. Ayo para khotimin bersama-sama doa kepada orang tua. Alhamdulillah. Ya. Sebelum saya akhiri sambutan saya nih, saya akan menyampaikan 1 buah pantun. Mudah-mudahan pantunnya tidak ada masalah. Pergi ke pasar di pagi hari. Tidak semua bilang cakep, memang saya cakep. Pergi ke pasar di pagi hari. Wah mantap. Jangan lupa membeli roti. Kalau ingin pandai mengaji, pakailah qiraati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Koordinator Metode Qiraati Cabang NTB 2 atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara kelima, penyerahan ijazah